Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kita di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Pastinya semoga tetap semangat selalu dan semoga mendapatkan keberkahan di dalam Ramadan kita dan menjadi Ramadan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di nunduk ya sore hari ini, nunggu beduk kita hari ini, yuk kita berkenalan satu di antara sifat-sifatnya Allah. Kita berkenalan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan sebuah kisah gitu ya kan, ketika ada tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Ini menarik gitu kan, apalagi saat ini Ramadan gitu kan, di beberapa masjid itu mereka mengistiqomahkan apapun yang dibaca di rakaat pertama, Al-Insyirokah, Al-Falakah, atau apapun gitu kan. Di rakaat kedua pasti baca Qul Al-Ikhlas. Oh Masya Allah gitu. Tapi kalau kita dapati gitu kan, kita telah kembali di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada sebuah kisah menarik tentang asbabun nuzul dari, bukan asbabun nuzul, kisah tentang surat Al-Ikhlas ini. Apa itu? Ketika itu Rasul meminta para sahabat untuk berperang, namanya Sariyah, yaitu peperangan yang tidak ada Rasulullah. Kalau peperangan ada Rasulullah namanya Ma'rokah. Singkat cerita, dalam peperangan ini pemimpinnya akan menjadi imam gitu kan, dan pemimpin itu selalu baca kulhu terus gitu. Maka sampai satu titik ketika kembali dilaporkan, ya Rasulullah, beliau selalu baca kulhu terus gitu kan, di penutupan dari salat yang baca Al-Ikhlas gitu. Maka dilaporkan kepada Rasulullah, maka ditanya, kenapa kamu baca kulhu? Enggak apa-apa ya Rasulullah, aku cuma seneng banget dengan ayat ini gitu. Kenapa memang? Karena dalam ayat-ayat ini menceritakan tentang sifat-sifat Tuhanku dan aku mencintai surat ini. Nggak pakai lama, terus itulah malaikat Jibril turun menyampaikan, maka sampaikan wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintainya sebagaimana dia mencintai surat Al-Ikhlas yang dia selalu baca. Suratnya pendek dan Masya Allah, itu menghadirkan cinta Allah kepada seorang hambanya, itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa di situ mencintai sifat-sifat yang digambarkan dalam surat Al-Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk kita samakan, persepsikan. Ketika kita meyakini dengan surat Al-Ikhlas tadi tentang sifat-sifat Allah, Allah itu Maha Esa, nggak ada yang lain. Tempat Tuhan kita bersandar itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Betul, bahasa halusnya adalah jangan sampai kita mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan hari ini kita bekerja, itu kan bahasa kita taat pada pimpinan kita, itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sejatinya haknya pimpinan gitu ya, karena personal pimpinan kita bukan, tapi karena Allah meminta kita agar kita melaksanakan amanah yang telah kita tanda tangan, kontrak kita tandatanganin. Itu apa? Taat pada pimpinan. Untuk apa? Mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat baik dengan pasangan kita gitu kan, pasangan sudah masakin nih untuk berbuka, ternyata suami kita datang dalam keadaan sudah berbuka dengan teman-temannya gitu kan, ya Allah, sia-sia pekerjaanku. Ternyata nggak sia-sia, Allah sudah catat semuanya. Kalau kita niatkan sandarkan pada Allah, maka pahala sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, yuk kita berkenalan satu di antara sifat-sifatnya Allah. Biar kita terconnecting nih, kita berkenalan dengan ma'rifatullah. Suatu ketika itu Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabatnya tentang bagaimana memahami sikap sudut pandang dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, qala Rasulullah, ma ta'udduna fikum ar-raqub? Para sahabat, apa pendapat kalian tentang ar-raqub? Orang raqub itu orang yang tidak memiliki anak, itu orang yang mandul. Maka Rasul nanya para sahabat, maka sahabat sepakat mengatakan, kulna alladzi la waladalah ya Rasulullah. Orang mandul ya orang yang nggak punya anak ya Rasulullah, gitu. Maka Rasul mengatakan, la, bukan. Walakinnar raqubul ladzi lam yuqaddim min waladi syai'a. Orang yang mandul adalah dia bisa jadi punya anak, cuma anaknya nggak ada nilai kemanfaatan sama sekali, nggak bisa memberikan lam yuqaddim syai'a, nggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan naudzubillah kalau misalkan anak jadi beban sosial di dalam masyarakatnya. Bahasanya bisa jadi dia nggak memiliki anak, tapi dia didik anak orang. Siapa itu? Ibunda Asia. Tidak memiliki anak, tapi beliau mendidik anak orang. Yaitu Nabi Musa. Masya Allah, berkah sekali gitu. Maka kita luruskan kembali. Oh, ternyata itu ya. Bisa jadi kita nggak titipkan saat ini. Titipan dengan seorang bibi kecil di dalam rumah kita, anak bayi yang ketawa-tawa, tidak ada titipkan. Tapi kita bisa kok menjadi orang tua dengan cara apa? Mendidik anak orang lain. Seperti Ibunda Asia mendidik anak orang lain, ternyata menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Itu diluruskan lagi oleh baginda Rasulullah. Atau misalkan gini, suatu ketika Rasulullah pernah bertanya juga, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini terkenal banget ini hadisnya, tentang hadis muflis. Atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu?
Maka para sahabat, al-muflisu ya Rasulullah, man la dirhama wala mata. Orang muflis, orang bangkrut ya Rasulullah, orang yang nggak punya dirham, nggak punya aset apapun, nggak punya barang-barang, nggak punya Fortuner, nggak punya Alphard, Avanza, nggak punya semuanya. Dia nggak punya aset apapun, rumah ngontrak, masih ngekos juga gitu kan. Nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Itu orang muflis. Maka Rasul mengatakan, lah, bukan. Am-muflisu min ummati, orang bangkrut di antara umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat nanti bisolatin, dengan solatnya, wasyamin, dengan puasanya, masya Allah datang dengan puasa nih, wazakatin, dengan zakat-zakatnya, wayati, tapi juga dia datang dengan waqad syatama hada, dia mencela orang ini gitu kan, waqadafa hada, dia menfitnah si fulan gitu kan, wa akala mal hada, dia mengambil, menzalimi, makan harta orang lain gitu kan, wasafaka dam hada, meneteskan darah orang lain, wa dzurba hada, dan memukul orang lain. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi, maka orang-orang yang dizolimi tadi, ada yang dicela, dicaci maki, difitnah, dipukul, dizolimi gitu, semuanya akan datang hadapan Allah dan minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku pernah dipukul oleh dia, diambil tuh pahala hajinya. Ya Allah, aku pernah difitnahnya dan tersebar di mana-mana, aku tidak melakukan itu ya Allah gitu kan. Aku cuma like, share, dan komen. Ya, tapi kan menjadikan orang semua baca, gitu kan. Gara-gara like, share, dan komen kamu, semua orang menjadi menganggap aku sebagai orang yang hina, gitu. Aku nggak terima. Diambil pahala puasanya, tung. Semua pahalanya diambil-ambilin. Awalnya, surplus sekali, kayak pahalanya banyak banget. Oh, Masya Allah. Tapi ternyata ketika banyak orang terdolimi oleh mulutnya, oleh tangannya, oleh dirinya, semua itu kebaikan-kebaikan yang diambil satu persatu dan diberikan kepada orang tadi. Ternyata, na'udzubillah, pahalanya kebaikan yang tadi dikira banyak ternyata udah habis. Ternyata ya ngantri masih banyak. Apa yang terjadi? Maka setiap orang yang ngantri tadi punya kesalahan, punya khotok, punya kezaliman, itu kezaliman ini dipindahkan dosanya kepada si fulan ini. Yang tadi dikira dia masuk dalam ahli syurga, ternyata dia menjadi orang ahli neraka. Kata Rasulullah, ini loh orang bangkrut. Ya Allah. Apalagi pas Ramadan hari ini ya Bapak-Ibu semuanya, ayah bunda para sahabat nuduk dimanapun berada, yuk kita jaga nih, hati-hati dengan mulut kita. Zaman dulu namanya mulut, sekarang mulut itu berpindah kemana? Ke jempol kita atau ketikan kita. Like, share, dan komen itu jangan dikira ringan. Like, share, si fulan, gitu kan. Itu masih nanti 100 tahun kemudian jejak digital itu masih ada. Bahkan bisa jadi ada orang yang tidak pernah mengetahui berita itu gara-gara omongan kita di situ, share komen kita, dia menjadi terzolimi, bahasa dia ikut kena fitnah itu dan dia menganggap si fulan tadi yang bersalah itu. Ternyata gara-gara jempol kita, weh itu dosanya gede. Na'udzubillah loh, ini bisa jadi masuk dalam area muflis. Ini kita kenal dulu ma'rifatullah. Ternyata sudut pandang muflis itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang nggak punya harta, tapi adalah orang yang dia beramal baik, tapi amal baiknya dibarengi dengan amal yang kurang baik. Ternyata amal kurang baiknya lebih besar daripada amal baiknya. Yang dia kira di awalnya termasuk ahli syurga, tapi ternyata na'udzubillah masuk dalam ahli neraka. Maka Bapak Ibu rahmatullah, yuk kita kenalan kembali dengan ma'rifatullah ini. Bisa jadi amalan-amalan kita dikira hayyinan, dikiranya ringan, tapi di hadapan Allah gede banget. Oh, na'udzubillah. Maka kenali bahwa keikhlasan kita ketika melakukan sebuah amalan baik itu menjadi kunci. Kisah yang di awal saya ceritakan, yang dibaca tadi bukan surat Al-Baqarah yang panjang berjus-jus gitu ya, dibaca surat Kulhu. Tapi Masya Allah ketika kuncinya adalah keikhlasan dan cinta terhadap Allah, ternyata Allah balas dengan cinta apa? Dengan dibalas dengan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintai, nggak mungkin Allah diletakkan tempatnya di neraka, pasti tempatnya di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi amalan kita anggapnya amalan kecil, tapi di sisi Allah gede. Ada sebuah sedekah yang dituliskan di dalam Al-Qur'an. Sedekah itu ada senilai kira-kira mungkin 1 piring nasi warteg, Bapak Ibu. Itu masuk tercatatkan di dalam Al-Quran ketika Allah muji orang-orang Madinah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu kan tentang sedekah, bukan sedekah Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang 2000 dinar, yang berasan miliar. Tapi itu adalah sedekahnya seorang muslim dari Ansar, dari Madinah, yang beliau bersedekah 1 piring diberikan pada orang lain yang saat itu beliau juga lapar, tapi yang mendapati temannya lebih lapar daripada beliau, maka diberikan.
Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sifatnya orang Madinah itu tadi, wa yu'thirun, mereka isar mendahulukan orang lain walaupun mereka khassasah, mereka juga lagi butuh, saya juga lapar, tapi mendahulukan orang lain. Masya Allah, itu langsung bahasanya. Secara nilai, secara angka tadi itu kan, paling berapa sih, 10.000 atau 20.000. Tetapi Masya Allah itu menggetarkan arsy Allah. Pagi-pagi turun ayat itu Rasulullah berbinar-binar bahagia banget mendapati sifat di antara kaumnya adalah sifatnya seperti ini. Isar terhadap orang lain. Jangan kau kira itu kecil. Dikiranya itu kecil di dunia, tapi itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kisah sebelumnya tentang ada orang sedekahnya bukan sedekah dengan nominal angka saldo di dalam rekeningnya, bukan. Sedekahnya dengan apa? Sedekahnya adalah dengan, ya Allah, aku sedekahkan dengan amalan kebaikanku, ya Allah, mungkin ada yang baik, maka aku sedekahkan untuk orang-orang muslimin. Niatnya lillahi ta'ala, ternyata Allah terima. Maka semoga kita bisa tetap ma'rifatullah, mengenal Allah, bahwa mana yang baik dan mana yang kurang baik, kita sudah mengenalnya dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.